Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo guys, apa kabar? Aku harap kabarnya baik-baik selalu, aman, sehat, sentosa, aman, makmur, jaya, semuanya. Ya, oke. Aku harap kabarnya baik-baik selalu dan seperti biasa, setiap Sabtu malam ditemenin sama program yang dibuat untuk anak-anak muda, di mana kalau bukan di Cemilan, cerita milenial anak muda. Ya, teman-teman, kita kan pasti tahu ya, kita sebagai manusia, sebagai sebagai seorang manusia dewasa ya, pasti pernah mengalami yang namanya gagal ya, pernah mengalami yang namanya gagal, ya kan, kegagalan gitu ya. Karena memang kegagalan adalah bagian dari hidup manusia berdosa. Gitu. Bagian dari hidup manusia berdosa gitu ya. Tapi kita jangan sampai kita berkubang kan ya bahasanya. Iya. Aku nanya sama narasumber kan belum dikenalin. Iya, jangan sampai kita berkubang dalam kegagalan yang bikin kita akhirnya jadi menyerah, akhirnya terpuruk, kemudian nggak bangkit. Padahal kita sebagai manusia berdosa pun sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kita pengen ngebahas tentang kegagalan ini ya, belajar dari kegagalan dan segala macam itu. Pokoknya tentang itu bersama kedua narasumber aku. Halo. Halo. Apa kabar? Bisa dibilang baik. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Ya karena bisa aja nggak baik ternyata di dalamnya. Oke. Sakit di dalam ya maksudnya. Iya, oke, baiklah. Ekel gimana kabarnya? Ya baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Luar biasa. Benar. Oke, nah teman-teman mungkin kalau misalnya setia ngikutin Cemilan pasti udah pernah dong ngelihat kedua hambanya ini ada hadir di Cemilan dan sekarang aku ajak lagi ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin barusan gabung nih dan belum tahu nama mereka, boleh kali dikenalkan nama dan kesibukannya sekarang apa nih? Dimulai dari Eko. Oke, perkenalkan nama saya Ekel. Kesibukan sekarang sementara sibuk-sibuk kerjain tugas. Enggak dikerjain sih. Ya sibuk aja. Kesibukannya sekarang ya sedang studi di I3. Oke. Terima kasih Ekel sudah menemani aku di sini ya. Oke, next yang selanjutnya. Ya, nama aku Sihol. Ya, farmnya Manalu. Jadi aku orang Batak. Oh ya, oke. Jadi usia, ini perlu usia juga nggak sih? Nggak apa-apa juga sih. Ya. Mana tahu ada yang. Iya benar. Siapa tahu gila detailnya pas ya. nih Iya. gitu kan. Benar. Jadi usia 29. Status Ya gitu. sebentar lagi 30 dan saat ini sibuknya ya sama sih kuliah. Ya. Kuliah di I3 semester 4 sekarang. Oh, semester 4. Oke. Tapi baik-baik kan semuanya? Baik, Oke. nggak jahat. Bener. Gajah binatang yang baik. Apa? Tebak. Apa ya? Binatang yang baik. Ada ya binatang yang baik? Ada. Lumba-lumba. Salah. Apa dong? Gajah. Kok bisa? Gajah. Oh iya. Nah, itu tadi ya perkenalannya si Ekel dan juga Kasih Hall ya kan. Tadi jadi sebutin umur gak sih? Jadi Jadi ya? Iya. Oh ya udah. Berarti emang kakak ya kan. Oke, nah seperti yang aku bilang di awal tadi kan semua orang tuh pernah gagal pasti dalam hidupnya ya. Karena seperti yang aku bilang tadi bahwa memang itu adalah bagian dari hidup gitu kan. Nah, aku nggak usah nanya kali ya pernah gagal apa enggak gitu kan. Pasti pernah ya kan. Tapi oke, just to make sure pernah kan? Yes, pernah pasti. Pernah. Oke. Nah, sekarang Kak Siol duluan ya. Pertanyaan pertama. Binatang enggak ya? Tadi dong. Binatang lagi ya, enggak. Nah, ini no offense ya, maksudnya jangan tersinggung ya. Nah,
Siol kan umurnya udah gede nih. Kak, Siol kan umurnya udah banyak. Iya. Stigma orang pada umumnya kan ya elah udah mau 30, kemudian harusnya kan udah nikah dong, udah punya anak, karirnya mapan gitu lah. Harusnya ya kan. Benar. Stigma orang begitu gitu kan. Nah, Kakak gagalnya di mana sih? Cerita dong. Ya kayak aku pribadi gagalnya itu kayak ada di masa kayak nggak bisa memanfaatkan waktu dengan tepat sih. Jadi kayak usiaku sekarang kan harusnya ya udah setidaknya punya kerjaan yang bagus lah gitu, misalnya baik lah gitu. Nah sementara sekarang harus kuliah lagi. Ya gagalnya itu kayak pernah menyia-nyiakan waktu yang harusnya dipakai buat mencapai sesuatu. Ya pernah ya kayak jadi anak yang nggak bener gitu ya. Narkoba, kehidupan bebas. Jadi kayak harusnya kan nggak begitu gitu. Ya harusnya ya bahkan harusnya itu nggak pernah, bukan hanya sekedar rugi waktu sebenarnya. Bahkan ada hal-hal yang terbuang yang harusnya nggak terbuang gitu. Jadi kalau ditanya spesifiknya kegagalannya seperti apa, ya mungkin gagalnya yang pertama itu ya saya harusnya pada waktu usia masih sekolah, saya harusnya sekolah gitu ya. Tapi saya nggak bersekolah dengan baik. Saya memutuskan untuk saya nggak mau sekolah gitu. Saya mau hidup bebas aja. Itu kapan tuh Kak? Tepatnya kalau boleh tahu. Itu sekitar tahun 2000 Iya, waktunya udah habis. 5 gitu lah. Oh 2005. 2005? 2005 bener gak sih? Gak tahu ya, mohon maaf ini hidup siapa? Oh enggak. Itu kayak sekitar 2010-an gitu lah. 2010-an gitu. Itu Kakak SD, SMP, SMA? Mau SMA. Setelah itu akhirnya memutuskan aku nggak mau banyak aturan, Iya, bebas. bebas. Ya, jadi kayak waktu yang harusnya kepakai dengan baik terbuang sia-sia, malah rugi banyak hal lagi. Kayak saya harus sakit gitu ya. Kan harus sampai sakit? Pernah sakit karena kan apa ya, dampak dari kenakalan itu pasti ada tuh. Iya. Beberapa kali harus masuk rumah sakit, hampir mati gitu. Jadi ya sebenarnya banyak ruginya sebenarnya. Ya jadi ya sekarang baru kayak bodoh banget ya dulu gitu. Kok harus begitu gitu. Ya. Tapi saat itu kan kita kayak nganggap itu bener. Ya. Dan kalau dinasehatin orang pasti kayak lu tau apa, ini hidup gua gitu. Kak, kalau aku boleh tanya, kakak memutuskan untuk jadi oke, aku bebas aja gitu kan. Itu karena apa? Maksudnya karena teman-teman lingkungan kah, atau karena emang dari kakak sendiri, atau karena dari di rumah apa gimana? Kompleks ya masalahnya sebenarnya. Oh dari kompleks. Maksudnya Salah ya. ya jadi sebenarnya rumit. Iya. Ini sekarang nih ya, sekarang kayak aku melihat masa lalu dan kayak berusaha memprediksi lah ya, mengkira-kira kira-kira ini kenapa gitu. Dan kemudian aku kayak nemuin gitu, kemungkinan besarnya itu ya karena lingkungan, ya. Terus juga ya aku nggak bisa pungkirin bahwa keluargaku ternyata nggak orang yang ada di track yang gimana ya dibilang ya, sibuk dengan urusan kerja lah gitu. Jadi kakak nggak di Ya kayak apa ya, bukan orang yang taat beragama juga gitu. Paham nggak sih? Ya jadi orang yang ya hanya sekedar jadi orang Kristen dan ya bahkan ibadah aja jarang gitu. Jadi kayak apa ya, nggak terbentuk jadi orang yang baik lah istilah gitu dari berbagai. I see. Nah sekarang, kalau sekarang kakak kuliah nih sekarang, Iya. kakak nggak malu kak?
Pernah sih ada di posisi ngerasa begitu, cuman ya dilawan sih tepatnya. Dilawannya Ya dilawannya kayak aku punya kayak tujuannya, jadi kayak kerinduanku bisa ngalahkan rasa maluku gitu. Tau gak sih? iya. Nah, jadi kayak akhirnya semuanya kayak biasa aja jadinya. Padahal sebenarnya juga rasa malu itu kan bukan, contoh nih orang berpikir seperti itu, tapi belum tentu juga kan orang berpikir kayak gitu. Iya. Itu hanya kayak diserang oleh pikiran sendiri aja. Iya gitu. benar. Iya. Dan ya pandangan maksudnya karena kan di Indonesia ini somehow ya kita tuh kamu umur segini belum nikah tuh nanti jadi perawan tua lah apa segala macam gitu. Ya, kalau cewek ya kan. Terus misalnya ya kayak udah tua ngapain sih sekolah gitu kan. Yalah banyak-banyakin biaya aja gitu biasanya ya kan. Iya, Nah, oke. Nah, sekarang kan kakak dari tapi tadi apa? Orang Batak kan tadi Iya. sebetulnya. Nah, orang Batak itu maksudnya tingkat pendidikan itu menentukan nggak sih kak? Kayak menentukan nggak sih? Iya, jadi kayak bener sih. Jadi mereka punya budaya itu di sana nyekolahkan anaknya ya kalau bisa setinggi mungkin. Bahkan kayak kalau misalnya anaknya nggak sekolah itu kayak aib gitu nah. Tau gak sih? Jadi kalau misalnya anaknya nggak mau sekolah pun sebenarnya dipaksa aja gitu. Takut masa sih anaknya nggak sekolah nggak punya duit ya gitu. Nanti dipikirnya begitu toh. Jadi kayak tapi kayak aku nih ya, kayak aku sendiri, aku memutuskan untuk kuliah ya bukan karena tuntutan apa ya dari hal-hal yang begitu gitu, bukan karena itu, karena memang ya aku rasa aku perlu untuk kuliah lagi gitu. Iya. Berarti emang bukan karena tuntutan emang. Kalau maksudnya karena masuk sini itu karena panggilan berarti ya. Iya, jadi kalau misalnya aku pernah mikir untuk sebenarnya nggak usah kuliah aja sebenarnya. Terus? Karena ya melayani Tuhan itu kan bisa aja aku ngambil apa ya bagian lain gitu Iya, ya. benar. Nggak harus kuliah. kuliah di sekolah teologi gitu. Tapi nah aku tuh kayak seneng aja belajar gitu dan aku rasa aku penting untuk menambah pengetahuanku tentang Tuhan lebih banyak gitu. Ya. Ya juga ada beberapa ya yang mendorong juga gitu. Yang mendorong untuk sekolah aja lagi Hol. Kita kan nggak tahu nanti. Misalnya ke depannya kamu mau jadi pendeta kah? Sementara kadang-kadang jadi pendeta di gereja tertentu kan harus orang yang lulus dari sekolah teologi gitu. Nah, jadi kayak bener juga jadi pertimbangan karena memang pengen belajar lagi tentang Tuhan. Jadi masukan-masukan banyak orang jadi ya memutuskan untuk kuliah gitu. Oke. Iya. Ekel kasihan nih tadi nggak diajak ngomong. Gak apa-apa. Lagi curhat sih. Enggak. Oke, next sekarang. Ini boleh dimakan ya? Boleh, iya. Iya, nggak apa-apa. Silakan sambil ya. Nah sekarang buat Ekel ini. Ekel sebelum masuk sini udah mapan kan ya istilahnya? Udah mapan nggak sih? Maksudnya udah ada kerjaan? Ya, iya sih. Iya. Tepat. Waktu itu kerja apa sih? Waktu itu sebenarnya ya banyak sih. Tapi yang terakhir ya aku kerja di salah satu perusahaan BUMN di perbankan tepatnya. Oke. Nah, terus kamu akhirnya memutuskan untuk masuk kuliah sini. Kan nggak nyesel loh. Ya kalau mau dibilang penyesalan sih dari sisi rohani nggak ada gitu kan. Tapi kalau mau dibilang dari sisi duniawi ya pasti ada. Saat masuk sini kan, saya masuk sini tuh awal-awal gitu kan, awal-awal yang kemarin tiap bulan nih ada penghasilan, tiap hari, tiap minggu dan harus tidak merasakan tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya pasti nyesel nih kayak gini-gini. Tapi ya di balik itu ada satu keyakinan sih ya, ini kan pilihan aku. Masa dia harus disesali seperti itu kan. Wow, bijaksana sekali. Iya benar. Nah, pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya masuk sini, mungkin orang di dunia, orang di luar mungkin nggak ngerasa, ya gagal sih enggak lah ya. Maksudnya kan itu pilihan ya. Tapi pernah nggak sih kamu ngerasa gagal dalam hidupnya? Ya pasti, pernah sih. Ya, Itu pas momen apa? momen
ya salah satunya juga membuang-buang waktu dan tapi ada satu kegagalan yang menurut saya mungkin sangat sepanjang hidup saya itu sangat berkesan bagi saya saat saya gagal menjadi anak yang baik. Ya, saya gagal menjadi anak yang baik buat orang tua saya. Apalagi orang tua saya seorang hamba Tuhan. Dan ketika saya menjadi anak yang tanda kutip tidak baik, ya otomatis nama orang tua saya yang hamba Tuhan ini akan dianggap jelek juga kan. Iya benar. Ya itu yang buat saya merasa gagal, apalagi sejak remaja gitu saya sering buat orang tua saya nangis, sering buat orang tua saya kecewa dan lain-lain karena perbuatan-perbuatan saya seperti itu. Jadi mungkin saya rasa kegagalan ya yang paling berdampak bagi saya itu ya ketika saya buat orang tua saya kecewa seperti itu. Oke. Nah, kalau sekarang gini, oke, kamu dulu udah istilahnya udah mapan, udah bisa cari duit sendiri, mau apa ada gitu ya kan. Terus kamu masuk sini. Istilahnya kan jadi orang tua lagi kan yang susah gitu. Istilahnya orang tua lagi yang biayain. Kamu nggak, maksudnya ngerasa kalau misalnya biasa sekarang jadi beban keluarga gitu. Iya sih. Ngerasa gitu nggak sih? Ya sangat-sangat ngerasa gitu kan. Terus gimana? Ya tapi gimana ya, maksudnya yang kemarin ini orang tua udah lepas tangan nih kan, langsung tiba-tiba orang tua harus ikut campur lagi dalam biaya-biaya dan segala macamnya gitu kan. Ya satu sisi pernah terpikiran gini, tapi ngomong apa ya, sempat terlintas gitu kan, tapi kasihan juga orang tua gue kan, gue masih punya adik gitu, masih sekolah, mereka masih butuh juga. Terus kalau mau dibilang bukan mengesampingkan, tapi hamba Tuhan berapa sih pendapatannya gitu kan, banyak orang bilang kayak gitu. Tapi ya kembali lagi orang tua bilang ya ini tugas tanggung jawab orang tua gitu kan. Jadi ya satu sisi juga ada merasa beban, satu sisi semangat juga karena ada kata-kata seperti itu. Sedih deh. Iya benar ya, bagus lah. Iya benar. Tapi kan ada juga kan orang tua yang kayak ya ampun, jadi beban keluarga gitu kan. Ada orang tua yang mungkin nggak terima gitu kan. Pensi sekolah lagi udah nggak usah deh, umurmu udah nggak pas lah segala macam gitu ya. Tapi ya bersyukur masih didukung sampai sekarang ya gitu. Kalau Sil masih didukung nggak? Maksudnya masuk sini didukung kan sama orang? Didukung, pasti didukung. Oke, ya. Kita bakal lanjut lagi ngobrol. Tapi seperti biasa ya, walaupun tadi sudah sambil apa nih judulnya? Dinikmati, pinter banget ya. Sudah sambil dinikmati, tapi kita masih bakal terus lanjut ngobrol lagi. Dan untuk kamu yang lagi nonton, kita nyemil dulu yuk. Ya, balik lagi nih sama Iren, sama Ekel, sama Sihol di Cemilan ya, di Cemilan di hari ini ya. Nah, tadi kita lagi ngomongin tentang pengalaman mereka, cerita mereka tentang kegagalan gitu ya. Gimana mereka ngerasa gagal, kapan mereka ngerasa gagal, dan waktu itu mereka bagaimana dengan orang di sekitarnya. Oke, anyway kita masih bakal terus lanjut ke bahasnya gitu ya. Nah, ini intermezzo aja sih sebenarnya, harusnya tadi sebelum di-cut ya. Nah, pertanyaanku buat Ekel dan juga Sihol, kalian nggak sayang sama umur apa? Maksudnya kalau misalnya sampai sekarang tuh masih kuliah gitu, nggak sayang sama umur? Maksudnya nggak mau cari kerjaan aja gitu, coy? Ya. Ekel. Ya. Kalau aku pribadi sih sering sih kepikiran kayak gitu ya. Apalagi yang terbiasa dengan penghasilan kerja gitu kan. Jadi ya enakan kerja kayak gitu kan. Ya, tapi ya itulah, susah mau dijelaskan. Nggak sayang sama umurnya? Ya sayang juga sih, maksudnya ya harusnya umur segini tuh udah harusnya sebagai apalagi saya anak tertua kan. Maksudnya saya ini yang nutupi kebutuhan orang-orang rumah saya, saudara-saudara saya seperti itu kan. Tapi malah berbanding terbalik dengan kenyataannya. Jadi ya sih terpikirkan juga. Ya cuma itu sekedar lewat aja gitu. Kalau Kasiol yang memang sudah sangat
Sangat apa? besar. Oke. Ya kalau aku pribadi mungkin sama aja ya sama Ekel. Pasti pernah ngerasa kayak gue nih udah setua ini, harusnya gue nggak jadi beban gitu ya. Jadi kayak aku tapi ya kembali lagi aku ngelihat bahwa saat ini aku sedang mengerjakan sesuatu yang maknanya dan dampaknya sebenarnya besar gitu. Wow. Nah, aku yakin itu sehingga itu bisa kalah. Ya, jadi kayak nggak semua orang dapat kesempatan ini gitu. Lalu ya karena aku ngelihat apa yang aku kerjakan dan kedepannya nanti aku akan bagaimana, sehingga itu kayak bisa membuat persoalan mengenai umur tadi nggak terlalu lagi menjadi menggelisahkan lah. Ya, maksudnya mungkin itu kepikir ya, tapi nggak terlalu bagaimana gitu. Gitu aja sih. Tapi mungkin emang karena cowok juga kali ya. Bisa Kalau bisa jadi. cewek kan emang kayak apalagi di Indonesia kan yang ya kayak yang aku bilang tadi gitu kan, maksudnya kalau udah 30 terus belum punya pacar gitu kan, masih jomblo kan kayak disebut bisa perawan tua lah apa segala macam gitu kan. Ya Jadi maksudnya kalau cewek mungkin akan sayang umur ya, mungkin ya. Kalau cowok mungkin karena ya karena cowok gitu. dia cowok. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya buat Ekel dan juga buat Kasih Hall. Pembelajaran apa sih yang kalian dapat dari kegagalan itu? Dari kegagalan kalian kemarin, pembelajaran apa yang kalian dapat yang mungkin bisa bikin kalian bangkit? Terus ya atau mungkin dari dari masa lalu lah ya, Masa gagalnya ya. Iya, masa gagal. Ekel dulu. Pelajaran sih ya kalau mau dibilang pelajaran pasti banyak lah. Salah satunya ya bangkit sih, bangkit. Semua orang pasti pernah gagal lah, ya kan, termasuk saya. Tapi bagaimana kita belajar dari kegagalan kita ini, terus kita rubah, terus kita olah, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadikan kegagalan kita ini menjadi suatu pembelajaran yang berarti bagi kita, bahwa ini lu nggak boleh ngikutin yang ini lagi nih, lu nggak mau ngulangi kesalahan yang sama seperti itu. Jadi ya menurut aku sih seperti itu. Oke. Kalau dari Kasih Hall? Ya kalau kayak aku pribadi, pelajaran yang bisa aku ambil dari kegagalanku di masa lalu itu, jadi kayak gini. Dulu tuh aku nggak suka dengerin orang. Jadi kayak orang nasehatin juga ya, belum tentu juga yang dia bilang itu bener gitu. Kayak kamu dengerin nasihat lah gitu. Nah itu kayak sekarang mulai sangat sering kalau misalnya dikasih masukan sama orang, jangan-jangan dia bener gitu kan, jangan-jangan aku harus begitu tuh, lalu mencoba gitu ya. Jadi kayak begitu sih pelajaran yang bisa aku dapatkan. Terus juga ya kak, saat ini harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik sih. Karena kayak dulu kan hura-hura, ngerasa hidup ini cuman sehari aja gitu ya. Jadi kayak ngabisin waktu dengan percuma gitu. Jadi kayak sekarang lebih kayak bisa belajar menghargai waktu sih. Karena ya kalau sempat lagi menyia-nyiakan waktu kan mau jadi apa lagi gitu. Nah itu kayak, terus selanjutnya apa ya tadi ya, jadi kayak lupa gitu. Oh iya udah. Jadi ada 3 hal tadi yang aku ingat, tapi yang satunya aku lupa. Iya. Nah, nanti kalau udah ingat baru disampaikan aja ya. Atau tulis di kolom Komentar. Nggak lucu ya jokes. Oke. Siapa sih support system kalian? Pacar kah atau nggak boleh ya, belum boleh. salah aku nanya ya. Oke, maksudnya siapa support system kalian? Keluarga? Saya keluarga dukung banget atau justru yang kayak membuang kalian, sudah kamu beban keluarga? Atau siapa? Teman-teman kah atau lingkungan kah atau siapa? Ekel. Ya support system sih pastinya keluarga ya pertama ya. Keluarga yang selalu di belakang gitu kan, saat mau mundur tapi didorong lagi seperti itu ya. Terus ya
Kalau menurut aku sih, apalagi aku di tempat ini ya, jadi ya sebetulnya juga kan saya orang baru nih di dalam dunia perohanian, asik ya. Dunia rohani. Iya. Jadi ya teman-teman saya di sini, jadi orang-orang di sini, yaitu mereka yang kayak menguatkan. Maksudnya ya saya juga bisa belajar dari ya orang-orang sekitar saya. Maksudnya misalnya di kelas saya nih kan, saya lihat teman saya yang maksudnya dia ini umurnya jauh di bawah saya, tapi saya lihat dia yang semangat gitu kan. Jadi dia sekalipun dia nggak support saya gitu, tapi saya merasa tersupport dari hal yang dilakukan seperti itu. Kok dia aja bisa, masih saya nggak bisa sih gitu kan. Ya orang-orang terdekat saya juga sih pasti yang dukung, yang support seperti itu. Lingkungan tuh ya menentukan Ya, lah ya betul. gitu kan. Kalau kitanya mau berubah tapi lingkungan kita nggak dukung, ya kita bakal gampang banget terjerumus balik lagi gitu. Right. Kalau Sihol, Kak Sihol. Ya, aku yang jadi support systemku keluarga sih. Oh, udah Bukan berkeluarga. Tuhan Yesus. Bukan. Iya, Tuhan Yesus. gimana sih? Harusnya Tuhan Yesus sih. Iya. Harusnya. Emang Jadi- tadi nyalahin dong, kan nggak nyalahin. Oh enggak ya. Jadi kayak yang jadi support system itu yang dipakai Tuhan lah ya, yang jadi support system gitu. Keluarga yang pertama keluarga sih. Ya, terus kayak menunjukkan bahwa mereka mendukung untuk aku memilih jalan hidup yang begini. Ya, terus ada satu yayasan yang ngeadopsi aku kayak anak. Jadi namanya Yayasan Yesindo. Jadi kayak di yayasan itu aku kayak ya didorong terus ya kan. Kamu harus begini, Hol, kamu harus begini, kamu harus. Kirain didorong terus. Enggak ya. Terus Terus juga apa ya? Ada para hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan yang aku jadikan kayak panutan gitu sih. Jadi kayak mereka menginspirasi. Itu yang kayak membuat aku jadi semakin bergairah sih untuk menjalani proses demi proses, tahap demi tahap untuk melayani Tuhan ke depannya. Mereka sih, mereka itu. bagus ya. Iya, namanya juga support system ya. Ya kan? Pasti mereka mensupport. Ya kan? Benar-benar. Pakai sistem. Iya kan sekarang kan bahasanya gitu support Iya. system. Benar. Sistem. Support system. Oke, ini next. Oke, sekarang pernah nggak sih kalian ngerasa bukan kecewa lah ya, maksudnya kecewa sama diri sendiri sampai ngerasa untuk berdoa aja kalian tuh nggak layak. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Pernah sih, Pernah. pernah. Eko? Pernah. Terus apa yang I don't know, apa yang kalian lakukan? Bukan apa yang kalian lakukan lah ya, maksudnya Kenapa? iya gitu, maksudnya apa ya bahasanya? Kalian Sampai berani gitu jadinya gitu ya. Iya, Awalnya kan sampai- nggak berani gitu ya. Jadi akhirnya jadi kayak yes, that's right. menemukan keberanian akhirnya Iya, pada sampai Tuhan. maksudnya ngerasa kayak ternyata nggak seperti itu. Gitu. iya, ternyata aku nggak segagal itu kok. Ah, oke. Eko dulu. Oke, dari tadi ke saya lagi. Iya iya. Ya, kalau mau dibilang pernah ada di masa dimana berdoa aja, Tuhan aku nggak layak loh untuk datang berdoa sama Tuhan gitu. Tapi ya satu kali saya pernah buat satu kesalahan mungkin yang buat saya besar sih. Saya pernah ninggalin Tuhan. Udah lama banget sih. Saya pernah ninggalin Tuhan. Ninggalinnya bukan ya nggak main-main sampai ya terus terang aja saya sampai berpindah gitu kan. Sampai akhirnya satu titik dimana saya kembali dan kayak saya rasa "Ih, Tuhan masih terima saya nggak sih? Atau saya masih bisa nggak sih jadi anaknya kembali? Saya masih bisa nggak sih? Ya, tapi satu kali saya ibadah minggu,
saya ibadah minggu, lalu satu pendeta, satu hamba Tuhan, saya ingat sekali kata-katanya. Tunggu. Dia yang saya ingat, dia bilang, jangan pernah takut untuk kembali sama Tuhan, jangan pernah takut. Dia Tuhan yang setia, Dia selalu menunggumu. Makanya satu ayatnya itu di yang berbunyi, mintalah maka diberikan, kotoklah maka pintu akan dibukakan, ya, yang kalau nggak salah seperti itu. Jadi dari ya kata-kata itu yang buat saya akhirnya oh gitu ya, maksudnya dia masih menerima saya gitu ya. Jadi dari hal itu, dari kejadian itu yang buat saya akhirnya memberanikan diri, oke, kalau begitu Tuhan, saya mau kembali sama Tuhan. Saya memberanikan diri untuk datang ke pendeta, untuk berdoa, minta didoakan seperti itu. Jadi itu yang buat saya kembali berani. Kalau dari Sihol, Kasihol. Pernah ada di posisi itu sih, beberapa kali malah. Ya, kayak ngerasa nggak layak gitu ya. Pertama kali itu ya waktu memutuskan untuk bertobat sebenarnya. Situ kayak ngerasa buruk sekali sih. Bisa nggak sih Tuhan terima gua gitu. Ya, aku tuh udah banyak nyakitin orang gitu ya. Dan pada saat itu kan minim pengetahuan juga tentang Tuhan. Jadi kayak makin membuat ragu bahwa aku ini sebenarnya diterima Tuhan atau enggak gitu. Tapi ya kita percaya bahwa ada Roh Kudus tuh yang kayak dia ngeyakinin kita dalam hati kita, lu itu dikasihin kok ya. Nah lewat proses itu kayak aku jadi berani gitu. Aku jadi berani walaupun aku saat itu aku tahu aku najis lah istilahnya gitu ya. Aku najis. Tapi karena ada satu kayak melalui pembacaan Alkitab gitu ya, baca Alkitab pribadi, terus nah di situ semakin yakin bahwa ternyata ya Tuhan itu udah mencintai kita bahkan sebelum kita berpikir untuk berubah. Dia udah tetap mencintai kita. Itu keren banget menurut kan. Jadi kayak semakin berani, semakin yakin dan ya hidup di dalam Tuhan jadi kayak nggak terintimidasi lagi. Tapi di satu kali waktu udah bertobat pun gitu ya, ya pasti kan kita kan bukan orang yang perfect, maksudnya nggak bisa juga hidup tanpa dosa gitu ya. Beberapa kali jatuh gitu kan, terus kayak terpuruk, aku ini kan udah terima Tuhan gitu kan, aku kan udah menunjukkan, udah mengatakan sama Tuhan bahwa aku pengen jadi hambanya gitu ya, tapi kok aku ngelakukan kesalahan gitu. Nah, di titik itu kayak ngerasa nggak layak gitu, kayak ngerasa waduh harusnya aku nggak begini, dan aku ini kayak merasa jadi orang yang penipu gitu, nggak bisa konsisten dengan ucapanku gitu. Kayak, aduh Tuhan kira-kira Tuhan masih terima aku nggak sih? Tuhan masih terima aku ya lewat dengerin hamba Tuhan gitu ya, dengerin khotbah, ya kuliah ngebahas tentang Tuhan juga, terus baca buku. Jadi itu ternyata nggak gitu kok. Jadi kasih Tuhan itu sebesar hal yang nggak bisa kita bayangkan besarnya seperti apa. Dia tetap menerima kita kok. Ternyata gitu. Jadi kayak lega lagi gitu ya. Gitu. Dan aku pernah baca satu ayat ya, aku nggak tahu ayatnya dari mana. Aku lupa ayatnya dari mana. Cuman ayatnya itu bunyinya kayak kalau kamu nggak tahu, maksudnya garis besarnya ayat ini adalah kalau kamu nggak tahu kebenaran, terus kamu ngelakukan dosa, oke lah ya, maksudnya terus kamu minta ampun akan diampuni. Tapi ketika kamu udah tahu kebenaran, terus kamu melakukan dosa lagi, itu kayak akan kesalahanmu tuh kayak dilipat gandakan gitu. Dan itu kan bikin kita jadinya apa ya, takut gitu kan. Kalau misalnya kita anak-anak muda gitu kan, maksudnya nggak melepas sekarang kita anak muda aja sih. Cuma maksudnya semua orang tuh kan kalau misalnya kita udah tahu yang benar nih itu salah gitu kan. Tapi kadang kita suka jatuh lagi dan jatuh bangun gitu ya, dan ngerasa bahwa aduh gimana dong ini, nanti aku masuk surga apa neraka nih gitu kan. Ya which is kita nggak tahu juga kan kita hidup sampai kapan kan. Jadi tapi ya benar lah yang Kasiol dan Ekel bilang bahwa bangkit gitu, dan super system itu benar-benar
ya mereka ada di hidup kita for a reason gitu ya, aku Ya. percaya gitu, dan Tuhan taruh mereka untuk juga ya menguatkan kita untuk kita bangkit lagi gitu dari kegagalan kita gitu. Dan untuk kamu yang mungkin ngerasa bahwa oh Tuhan aku nggak layak nih, udahlah, maksudnya misalnya aku udah tahu benar terus aku jatuh lagi. Terus kamu ngerasa udahlah sekalian aja gitu kan. You know, ngerti gak sih? Maksudnya udah Paham, sekalian aja gitu. Udah. Kadang-kadang memang suka begitu sih. Iya kan? Iblis memang suka Mengintimidasi benar ya. pikiran Jadi kita dikacaukan. jadi jangan, maksudnya harus bangkit gitu ya. Jangan menyerah juga. Maksudnya Tuhan nggak akan menyerah sama kamu gitu ya teman-teman. Jadi tetap harus balik lagi sama Tuhan Yesus gitu ya. Nah terakhir, ada nggak pesan dari Ekel dan juga dari Kasih Hall untuk mereka yang ngerasa hidup mereka tuh adalah kegagalan, failure gitu ya, dan mereka yang mungkin lagi mencoba banyak hal gitu ya, mungkin ya dalam karir mereka kah, dalam studi mereka, dalam percintaan mungkin gitu ya, yang lagi mencoba banyak hal tapi gagal terus, itu kita mesti gimana gitu kan? Gimana? Ada pesan dari Ekel dulu? Oke. Ada bukan satu sih, kalimat yang mengatakan seinstan-instannya Indomie itu masih dimasak juga, harus ada prosesnya. Jadi kalau mau dibilang kegagalan, ya pasti kita akan terus dapatkan selama kehidupan kita berlangsung, gitu kan. Tapi bagaimana kita belajar dari kegagalan-kegagalan yang kita alami seperti gitu kan. Kemudian misalnya nih teman-teman di rumah semua gagal atau sedang mengusahakan sesuatu terus gagal lagi gitu kan. Kalau dari saya pertama, jangan pernah takut untuk mencoba lagi. Itu sih, jangan pernah takut mencoba lagi. Karena kebanyakan kita nih, apalagi anak muda kan, sekali gagal udah kayak udahlah, pokoknya gue cari pelarian lagi gitu kan. Tapi kalau memang ada hal-hal yang kita impikan, ada hal-hal yang kita ingin cita-citakan, terus kita gagal ya, kalau dari saya jangan pernah takut untuk kembali mengulang seperti itu. Kemudian buat teman-teman mungkin yang di rumah juga, satu sih, berdoa. Yes, betul. Karena apa? Karena kekuatan doa besar. Benar, amin. Kekuatan doa besar. Jadi sekalipun kita gagal, masih ada satu harapan yang dalam hati kita, mungkin Tuhan belum kasih begitu kan, mungkin Tuhan belum jawab, tapi percaya bahwa waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Jadi Amin. ya, jadi teman-teman mungkin yang merasa gagal atau sedang lagi dalam situasi gagal gitu kan, ya jangan pernah takut untuk coba lagi. Ya. Betul ya, aku setuju, dan keburu lupa ini, jadi aku tambahin aja. Bener ya, jangan takut untuk mencoba lagi gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin kita mencoba misalnya daftar ke satu tempat gitu ya, terus nggak diterima terus gitu kan. Sedangkan orang tua nih udah yang kayak, udah ngotot gitu kan. Terus kita udah jadi, ya gimana dong gitu kan, jadi nyerah gitu. Jangan takut untuk mencoba lagi. Dan I don't know ya, aku tuh percaya bahwa Tuhan kasih sesuatu di hati kita itu karena Tuhan tahu kamu bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin sekarang belum waktunya, coba terus gitu ya. Dan berdoa itu penting sekali. Doa orang benar besar kuasanya ya. Jadi ya jangan kita berdoa aja tapi hidup kita berantakan. Maksudnya hidup kita nakal gitu ya, jahat ya, jangan ya. Hidup kita harus sepadan dengan firman Tuhan supaya doa kita tuh manjur gitu. Amin. Ya nggak sih? Benar nggak sih? Benar. Ora et labora. Ora et labora, betul. Berdoa sambil bekerja. Ya. Oke, next dari Kasih. Iya, kalau dari aku buat teman-teman yang saat ini ada di fase gagal ya, maksudnya kalau menurutku aku lebih suka memakai istilah kayak ada di fase belum berhasil aja sih. Oh. Ya. Jadi karena apa ya? Ternyata itu adalah satu bagian dalam hidup yang sebenarnya diperluin juga sih sebenarnya. Iya. Ya, jadi kayak aku pernah baca satu tulisan, ternyata sakit itu diperlukan. Ya, ternyata sakit itu diperlukan gitu. Jadi bisa aja ya, ini bisa aja. Buat teman-teman yang saat ini sedang ada di fase yang down gitu ya,
sulit, ya, merasa gagal buruk gitu, ya bisa aja ini ternyata Tuhan izinkan untuk memberi kita sebuah pelajaran dalam hidup. Ya, jadi kalau kita melihat di Alkitab juga ya banyak tokoh-tokoh yang gagal, banyak banget tokoh-tokoh yang gagal. Tuhan itu apa ya, make orang-orang yang sangat berpotensi untuk gagal. Daud, ya kan, Simon Petrus, itu tuh orang-orang yang pernah ada di fase yang wow, kok bisa begitu gitu ya. Bahkan kita kadang-kadang, mereka kalau tokoh-tokoh gitu, tapi mereka ada di posisi itu ya. Jadi buat teman-teman bisa aja ternyata teman-teman ada di satu fase yang Tuhan mau ajarkan sesuatu untuk masa depan gitu. Jadi aku suka istilah begini Kak. Orang yang pernah ada di kondisi terburuk dalam kehidupannya, ketika dia bertemu dengan orang yang mungkin mirip lah ya, kita katakan waktu dia ada di fase yang sangat down gitu ya, terus dia ketemu dengan orang yang kayak gitu di masa depan gitu ya, dia akan lebih apa ya, lebih mudah berdampak buat orang itu gitu. Dia kayak, oh aku dulu pernah begini, jadi kayak dia dikuatin gitu, paham gak sih? Gitu. Bisa aja Tuhan, ya ini bisa aja ya, bisa aja Tuhan sedang mengizinkan kita untuk mengalami fase itu, untuk memberitahu kita sesuatu ya. Karena kita percaya bahwa dalam kehidupan ini nggak ada yang terjadi tanpa si izin Tuhan dan kebetulan gitu. Ya, kita harus bisa melihat itu dan kita harus bangkit. Ya, jadi yang pasti seperti yang dikatakan oleh Ekel tadi, berdoa jangan lupa gitu. Jangan lupa untuk berdoa, ya kan? Jangan lupa kalau Tuhan ada di balik itu semua. Dia nggak diem gitu. Ya, ada Tuhan yang sedang dan terus ya kan akan menyertai kita, ya kan? Dan dia nggak akan biarkan kita terpuruk. Ya. Kembali kepada kita mau nggak sih ngerespon itu semua. Benar. Itu sih. Oke, terima kasih untuk Ekel dan juga si Hol ya, Kasih Hol yang sudah menyampaikan. Dan iya benar sih yang kayak Kasih Hol bilang, maksudnya kadang Tuhan mengizinkan kita lewat lembah kekelaman itu supaya nantinya kita bisa memenangkan orang yang lagi di dalam lembah kekelaman. Ngerti gak sih? Maksudnya Betul. supaya ya maksudnya kan kita semua hamba Tuhan ya, kita maunya melayani Tuhan Yesus. Dan iya Tuhan pakai kita mungkin di masa lalunya Ekel dan juga si Hol yang dalam tanda kutip nakal kali ya, boleh nggak aku bilang gitu? Boleh. Kelam ya gitu ya masa. Maksudnya Tuhan izinkan itu terjadi karena supaya mungkin nanti ada mungkin orang-orang di luar yang bergumul juga dengan itu, kemudian ketemu kalian dan mereka akhirnya bisa dimenangkan gitu. Maksudnya kayak kalian aja bisa menang, kenapa nggak bisa? Gitu. Termotivasi gitu. Dan iya berdoa itu penting ya. Oke, aku pengen bacain satu ayat firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, teman-teman, kita kan pasti ngerasa ya, maksudnya kayak mau makan besok nih atau misalnya mau jalan besok ini aku nggak punya uang gitu kan. Terus kayak kita mikir, nggak usah lah ya berdoa gitu kan, kayak ini hal simpel aja. Tapi teman-teman yang aku mau sampaikan bahwa segala perkara, even hal sekecil itu, kasih deh sama Tuhan Yesus gitu. Maksudnya iya istilahnya buang ke dalam tangan Tuhan Yesus dengan berdoa seperti itu ya. Karena hal sekecil itu pun Tuhan Yesus tahu gitu. Dan dia apa ya, dia akan, karena kasihnya yang besar itu dia akan menjawab kita dengan caranya dia gitu ya. Jadi iya, balik lagi ketika kamu mungkin lagi sekarang ada di dalam fase kegagalan atau kamu ngerasa hidup kamu adalah sebuah kegagalan, no ya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, Tuhan Yesus nggak nyerah sama kamu, dan balik lagi sama Tuhan Yesus, bangkit lagi ya sama Tuhan Yesus ya. Ya itu aja, sabar-sabar. Aku ada punya quote sih. Tapi udahlah, tadi udah dijawab sama oh ya ini bukan quotes ya, ini salah ya, kayak kata-kata aja gitu ya. Ketika kamu gagal bukan berarti Tuhan menolak kamu gitu ya. Enggak, Tuhan tidak pernah menolak kamu. Dia memberikan kita pelajaran tentang kehidupan agar kita terus menjadi lebih baik. Jadi jangan lupa bersyukur dan
terus mengandalkan Tuhan Yesus sambil berusaha. Yes. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ekel dan juga Kasiol udah nemenin aku di Cemilan hari ini. Aku harap topik bahasan kita ini bisa menjadi berkat buat teman-teman yang nonton ya. Aku bisa minta Ekel berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kau mengizinkan kami bertemu di tempat ini, membahas tema kegagalan. Tuhan, kami tahu kami manusia biasa, kami manusia yang pernah gagal, bahkan di hadapan kami gagal Tuhan. Tapi kami percaya darah-Mu yang tercurah di kayu salib itu menyelamatkan kami, itu yang membuat kami menang dalam segala kegagalan yang kami alami. Berkati kami di tempat ini, berkati juga teman-teman yang menyaksikan acara ini, agar mungkin teman-teman yang sedang gagal bisa dikuatkan melalui acara ini, bisa dimenangkan melalui acara ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya, teman-teman terima kasih banyak yang sudah stay tune nemenin sampai di penghujungnya di saat ini. Terima kasih banget dan sekali lagi aku harap karena aku juga diberkati melalui pembahasan kita, aku harap teman-teman yang nonton juga boleh diberkati ya. Dan teman-teman kita sudah masuk di musim Dingin. Enggak ya? kita ada musim dingin. Oh iya, enggak musim Panas. kemarau. Iya, kemarau. Musim panas saya summer dong. Kita udah masuk di musim kemarau ya, tapi memang masih kadang hujan tipis-tipis gitu ya. Tapi tetap harus jaga kesehatan. Kita juga udah mau masuk ke endemi nih kan. Iya. Wes, ya. Endemi ya. Jadi bersyukur banget dan harus tetap jaga kesehatan ya. Protokol kesehatan sering pakai masker nggak sih? Masih pakai masker nggak? Masker wajah. Masih? Masker. Oh, masker. Nah. Oke. Itu biar nggak kena Covid ya. Iya. Kalau di sini sih udah nggak lagi. Udah enggak, tapi maksudnya kalau keluar Keluar pakai dong. pakai dong gitu. Ya kan jadi memang harus tetap jaga kesehatan. Aku juga ngerasa kurang keren gitu kalau nggak pakai masker. Enggak sih. Ya udah 2 tahun pakai masker tuh Iya jadi kayak gitu. Jadi udah biasa habit ya kan? aja. Aduh ya. Tetap harus jaga kesehatan supaya nggak sakit ya karena seperti aku bilang di minggu lalu ya kesehatan tuh murah nggak sih? Kalau yang mahal tuh sakitnya, ya nggak sih? Bener nggak sih? Itu mahal. Kalau sakit Sakit kan itu kita mahal ke ya? dokter. Oh gitu ya? Oh malah kebalik. Oh iya. Baru aku tercerahkan hari ini. Iya. Iya kan maksudnya kalau sehat kan kita mesti Bener, kita bener, olahraga, bener. Iya, bener. tidur cukup kan Iya, nggak murah butuh sih. duit Nggak terlalu ya kan. mahal ya biayanya Iya, gitu ya sebenarnya. Galon 5.000 kan. Iya, Oke, benar oke. tidur Kalau sakit tidur cukup lah kan. nggak bayar. Terus makanan juga yang sehat. Iya. Jangan gorengan terus. Itu murah sih. Iya, yang murah sih bener. Iya, cuman intinya adalah maksudnya kalau sakit itu lebih mahal ya kan. Iya, bener, bener, rumah iya, sakit, obat, Oh, iya, apa segala operasi. macam. Ya jadi harus tetap jaga kesehatan. Ya, itu aja. Ada pesan-pesan mungkin? Nggak ada ya. Oke deh, kalau gitu aku Iren. Aku Ekel. aku si Hall. Oke, kita pamit dari layar kamu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah, God bless you all. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan.
dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia.